Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delna Isnita dari Prodi Manajemen Pajak. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis komunikasi perpajakan di era digital. Pertama, pengertian komunikasi dan apa fungsi komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, atau masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Secara umum, komunikasi ini dilakukan baik secara lisan atau verbal, yang bisa dimengerti oleh pihak lain atau kedua belah pihak itu sendiri. Sedangkan fungsi dari komunikasi yang pertama, mengontrol perilaku anggota, membantu perkembangan motivasi mengenai apa yang harus dilakukan, bentuk ungkapan emosional, dan terakhir, menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Jenis-jenis komunikasi. Menurut cara penyampaiannya, ya ada dua. Yang pertama, komunikasi lisan. Yang dimaksud dengan komunikasi lisan di sini adalah komunikasi yang terjadi secara langsung dan tidak dibatasi oleh jarak, di mana dua belah pihak dapat bertatap muka. Contohnya adalah ketika dua orang yang saling berbicara secara langsung dengan bertatap muka dari mulut ke mulut. Yang kedua, komunikasi tulisan, yaitu komunikasi dalam bentuk surat ataupun tertulis dan penggunaan untuk menyampaikan berita yang sifatnya singkat dan jelas. Contohnya surat, pesan singkat, dan sebagainya. Selanjutnya, menurut kelangsungannya, ada dua. Yang pertama, komunikasi langsung, yaitu dilaksanakan secara langsung tanpa bantuan perantara yang ketiga ataupun media komunikasi yang ada dan tidak dibatasi oleh jarak. Yang kedua, komunikasi tidak langsung, yaitu proses komunikasinya dilakukan atau dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga atau bantuan alat-alat atau media komunikasi. Contohnya handphone, email, dan lain-lain. Kemudian menurut perilaku, ada tiga komunikasi. Yang pertama, komunikasi formal, yaitu komunikasi yang terjadi di antara anggota organisasi atau perusahaan yang tata caranya telah diatur dalam struktur organisasinya, misalnya rapat kerja perusahaan atau konferensi, seminar, dan lain-lain. Yang kedua, komunikasi informal, yaitu komunikasi yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi dan tidak mendapat pengakuan resmi yang mungkin tidak berpengaruh terhadap kepentingan perusahaan. Misalnya, kabar burung, desas-desus, dan sebagainya. Yang terakhir, komunikasi non-formal adalah komunikasi dengan kegiatan yang bersifat pribadi, anggota organisasi atau perusahaan tersebut, misalnya rapat tentang ulang tahun perusahaan. Komunikasi menurut maksud komunikasi dibagi tergantung tujuan disampaikannya komunikasi tersebut, apakah memberi informasi atau memberikan instruksi atau perintah, persuasi atau menggali informasi. Contohnya, pidato, tausiah, wawancara, dan sebagainya. Selanjutnya, komunikasi intrapersonal
atau komunikasi antar pribadi. Yang dimaksud dengan komunikasi ini adalah komunikasi dengan diri sendiri, baik kita sadari atau tidak. Misalnya berpikir. Kemudian komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan respon verbal maupun non-verbal berlangsung secara langsung. Komunikasi yang selanjutnya adalah komunikasi massa. Komunikasi ini menggunakan media massa maupun elektronik yang dikelola sebuah lembaga atau orang yang dilembagakan yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebut. Anonim dan heterogen. Pesan-pesannya bersifat umum, disampaikan secara serentak, cepat, dan selintas. Selanjutnya, komunikasi publik. Komunikasi publik adalah komunikasi antara seorang pembicara dengan sejumlah orang yang tidak bisa dikenali satu persatu. Misalnya pidato, ceramah, kuliah, tabligh akbar, dan lain-lain. Di antara komunikasi tersebut ada jenis-jenis komunikasi digital, yaitu 1. Surel atau surat elektronik, atau bisa dikatakan dengan email. Merupakan suatu jenis program aplikasi atau fasilitas berbasis internet yang dirancang untuk mengirim dan menerima surat secara elektronik. Yang kedua, milis. Milis adalah layanan di dalam internet yang digunakan untuk berdiskusi. Melalui email untuk bisa melakukan diskusi di milis, kita harus terlebih dahulu terdaftar di penyedia milis, misalnya di Yahoo. Kemudian mengobrol. Mengobrol artinya di sini dalam bentuk chatting dalam dunia internet, yaitu program yang tersedia yang digunakan untuk mengobrol atau dapat diandalkan melalui internet. Ada beberapa jenis komunikasi yang bisa dilakukan dengan program chatting ini, yaitu komunikasi lewat tulisan, suara, gambar, file, SMS, dan grup. Yang terakhir, Facebook dan Twitter. Facebook merupakan salah satu program aplikasi dunia maya, jaringan sosial berbasis internet sebagai media untuk saling mengenal antar jati diri teman tanpa harus bertatap muka langsung. Kemudian komunikasi yang menarik dan berpengaruh di era digital ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kelembutan hati dan cara bicara itu membius. Yang kedua, penyampaian yang singkat, padat, dan jelas adalah kunci utama untuk komunikasi. Selanjutnya, ada komunikasi dalam bidang perpajakan. Ada dua. Yang pertama, komunikasi interaksional. Contoh komunikasi interaksional di dunia perpajakan adalah layanan adanya kring pajak. Kring pajak ini merupakan salah satu upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Misalnya kita sebagai wajib pajak perorangan atau badan yang dapat menggunakan fasilitas ini untuk memperoleh informasi mengenai tata cara perpajakan dan pengaduan terhadap pelayanan kinerja unit di jajaran Ditjen Pajak. Sementara itu, contoh lainnya yang bisa kita temui di dunia secara tatap muka langsung atau tatap muka seperti yang terjadi sehari-hari di kantor pajak utama bagian front office yang langsung berhadapan dengan wajib pajak. Yang kedua, komunikasi yang terjadi dalam dunia perpajakan yaitu komunikasi linier.
Contoh komunikasi linear di dunia perpajakan dapat dijumpai dalam bentuk berbagai tulisan di media sosial, lengkap dengan poster atau video singkat. Mulai dari pajak, menginfokan tarif pajak, medianya tak kalah beragam mulai dari website, Instagram, YouTube, Facebook, dan Twitter. Dari berbagai jenis-jenis komunikasi, ada dampak negatif dan positif dari komunikasi digital tersebut. Dampak positifnya ada 9. Yang pertama, mempercepat arus informasi. Artinya di sini mempercepat arus informasi adalah arus informasi saat ini menjadi sangat cepat, bahkan cenderung tidak terkontrol hingga saat ini. Namun demikian, hal ini merupakan salah satu dampak positif karena dapat memberikan informasi mengenai kejadian secara cepat, meskipun terkadang tidak akurat dan tidak tepat. Yang kedua, mempermudah akses terhadap informasi terbaru. Ini merupakan salah satu efek domino dari kian cepatnya arus informasi. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat, maka organisasi akan dapat memperoleh informasi dengan mudah. Yang ketiga, media sosial. Media sosial juga merupakan dampak positif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Media sosial dapat memberikan banyak manfaat. Salah satunya adalah dapat memperutamakan individu dengan orang baru dan menambah relasi antar individu. Sebagai contoh, salah satunya adalah Facebook. Yang keempat, membantu individu dalam mencari informasi. Artinya di sini, dalam mencari informasi yang baru dan masih hangat, maka teknologi informasi dan komunikasi sangat memegang peranan yang penting. Dengan adanya arus informasi yang menjadi jauh lebih cepat, maka individu akan menjadi lebih mudah dalam mencari informasi yang diinginkan. Media hiburan. Fungsi teknologi dan informasi dan komunikasi juga dapat menjadi salah satu pilihan hiburan yang cukup sederhana bagi beberapa orang. Yang keenam, mempermudah komunikasi dengan individu lainnya yang jauh. Yang ketujuh, berbagi dan berbagi file. Yang kedelapan, memiliki banyak dampak positif dalam dunia pendidikan. Dampak lainnya yang paling terasa dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah dalam bidang pendidikan ini. Karena materi pelajaran dan segala hal yang berhubungan dengan pendidikan akan menjadi lebih mudah diakses dan diperoleh. Selanjutnya, sebagai lokasi bisnis jual beli. Saat ini muncul banyak lapangan pekerjaan baru yang dihasilkan berkat adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu toko online dan juga bisa bisnis online. Selanjutnya, dampak positif dari komunikasi. Ada 9. Yang pertama, individu menjadi malas untuk bersosialisasi dengan secara fisik. Yang kedua, meningkatnya penipuan dan juga kejahatan siber. Yang ketiga, perundungan siber. Yang keempat, konten negatif berkembang pesat. Yang selanjutnya, fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas. Kemudian, menjauhkan yang dekat, mengabaikan tugas dan juga pekerjaan, membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna, menurunnya prestasi belajar dan juga kemampuan bekerja seseorang. Baiklah, itulah yang dapat bisa saya sampaikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.